Selamat malam, Rizky. Selamat malam, Prof. Baik, mahasiswanya berapa jumlahnya? Ada 68 ini ya. Oke, kalau dari kelas A ada 50, Prof. Untuk dari Oke. Hmm. kelas B ada 54, Prof. Waduh, berarti kan 100 lebih. Absennya gimana absennya? Oke, Prof. Untuk absennya nanti menggunakan QR Ayo, dari Kier, Prof. gimana milih siapa yang ikut, siapa yang tidak? Nanti bakal di QR sama anak-anak, Prof. Untuk Oke, absennya ya. oke, baik. Terima kasih ya, Liz. Oke, kita bisa mulai pelan-pelan. Tapi masih ini, masih berapa ini jumlahnya? Masih 74. Tapi enggak apa-apa ya, kita mulai pelan-pelan gimana? Oke, Prof. Oke, baik. Terima kasih Rizky dan semuanya para mahasiswa. Ini sebenarnya kuliah tadi pagi begitu ya, karena ada rapat pimpinan di Universitas Airlangga, maka saya mohon izin tidak bisa memberi kuliah pagi itu karena wajib sifatnya ya. Saya harus hadir dan ada kesempatan malam ini begitu. Dan saya masih punya hutang ya PAL pada 2 minggu yang lalu ya seharusnya ya. Ya. Nah, hari ini oleh karena itu saya mohon maaf kepada semua mahasiswa yang mungkin tidak menginakkan ini. Malam-malam barangkali kalian baca-baca terganggu atau istirahatnya ya. Baik ya. Hari ini kita sharing terkait dengan respon imun, respon seluler, dan diferensiasi di dalam sistem imun. Ya. Jadi pasti beda antara respon humoral dengan respon seluler. Kalau seluler berarti T cell, ya. Kalau apa itu humoral berarti arahnya adalah antibodi yang diproduksi oleh B cell. Nah, kalian tahu bahwa kalau kalian lihat dalam sistem imun ini selalu ada ini prosesnya. Ada 3 pokok ya respon imun itu. Yang pertama adalah kognitif. Di sini adalah pengenalan. Antigen siapa? Antigen. Ya. Jadi antigen itu bisa parasit, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur dan sebagainya. Ya, ini kognitif sifatnya. Kalau sudah kenal bagaimana makrofag, maka akan mendigest sebenarnya ya, mendigest dari bakteri ini atau patogen lainnya. Nah, karena makrofag ini mendigest ini diekspresikan melalui MHC1 dan MHC2, maka makrofag ini dikenal dengan antigen presenting cell. Ya. Nah, sel-sel yang bisa bertindak sebagai APC itu tidak hanya makrofag, tentu ada namanya dendritic cell, ya, ada namanya apa itu eosinophil juga bisa, ya. Nah, setelah dipresentasikan apa yang terjadi, maka sel T baru mengenali ini melalui T sel reseptor ini, mengenali, ya. Sel apa ini? T helper limfosit ini. Sel T helper ini yang mengenali. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau sudah dikenali di sini? Maka dari antigen tadi itu apa itu T ini mensekresi sitokin yang disebut dengan limfokin. Nah, ini adalah fase pengaktifan dari sel imun itu sendiri. Berarti yang mengaktifkan sel imun ini siapa? Ya sitokin itu. Karena sitokin itu dihasilkan oleh limfosit sel T helper, maka dikenal dengan limfokin. Nah, kalau yang menghasilkan itu makrofag sendiri, kalau menghasilkan sitokin, namanya apa? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Riz?
Devi, apa kira-kira? Kalau sel T itu, limfosit itu menghasilkan sitokin dikenal dengan limfokin. Kalau monosit itu adalah monokin, kalau makrofag apa? Interleukin, Prof. Interleukin itu termasuk sitokin, tapi khusus dari sel makrofag yang menghasilkan interleukin itu. Secara keseluruhan disebut apa? Disebut kemokin. Ya, karena fungsi dari makrofag ini adalah kemotaksis. Hasil atau produknya disebut dengan kemokin. Kalau kemokin jelas produksi dari makrofag. Kalau monokin jelas dari monosit. Kalau limfokin jelas dari limfosit. Ya. Nah, interleukin ini, kalau saya sebut interleukin, mesti interleukin 1, 2, 3. Atau sitokin ini, atau limfokin ini, jadi sitokin yang dihasilkan oleh limfosit ini, namanya limfokin ini, yang menstimulasi makrofag. Ya. Yang kedua adalah stimulasi sitotoktik sel. Sel T sitotoksit, yang namanya sel T CD8. Ya. Kalau T helper itu sel T CD4 biasanya reseptornya. Nah, ketika aktif apa yang terjadi kira-kira? Ya, yang terjadi maka sel ini dikenal dengan menyebabkan alergi dan sebagainya biasa saja. Yang kedua, kalau limfositnya bagaimana? Efektornya adalah lisis. Sel yang terinfeksi oleh virus itu dilisiskan oleh sel T sitotoksik. Ada yang tahu melalui apa kira-kira? Sel T sitotoksik melisiskan sel itu yang terinfeksi supaya virusnya keluar, kemudian ditangkap oleh makrofag, didigest lagi, distimulasikan, disajikan lagi ke sel T, CD4, dan seterusnya. Bulat saja ya sirkulasinya. Nah, produk apa kira-kira yang bisa melisiskan infected cell? Ayo, apa? Produk dari sel T sitotoksik. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Riz? Atau yang lain? Devi? Perforin dan granzin, Prof. Bagus, selamat Devi. Ya. Perforin dan granzin. Loh, kenapa kok bisa iya? Kok bisa lisis? Karena perforin dan granzin itu akan melubangi sel-sel itu, akhirnya cairannya masuk dan terjadi hipertrofi, akhirnya pecah, virusnya keluar, ditangkap oleh ditangkap oleh imunoglobulin atau antibodi. Itulah proses umumnya. Kalau kalian bicara masalah imun respons seluler, ya di sininya, ya toh, ya. Yang atas ini adalah yang innate immunity, yang bawah ini adalah adaptive immunity kelompoknya. Ya sudah, sebenarnya kalian kalau mempelajari ini, model sistemnya ini, kalau kan pegang ini sudah tahu semuanya, baru membaca yang lain coba. Jadi pertama ada pengenalan, kemudian pengaktifan, dan akhirnya menghasilkan sesuatu sebagai efektor sel. Begitu. Light fever sensitivity itu jadi makrofag yang aktif jadinya. Kalau aktifnya berlebihan ya makan jaringan begitu kan. Makanya di sini pasti ada T helper selalu mengatur aktivitas dari sel T, kapan harus dinaikkan dan kapan harus diturunkan. Itu kalau sistem imun regulasi yang normal.
Tetapi kalau tidak normal maka terjadi autoimun, ya, terjadi alergi dan seterusnya. Berarti prosesnya tidak normal. Oke, good, ya. Dasarnya seperti itu. Nah, kemudian di sini apa sih sebenarnya, saya kembali ke cellular immunity. Cellular immunity ini melibatkan sel T untuk mengenali dan menghilangkan sel-sel yang terinfeksi tadi. Ketika diferensiasi proses imun sel seperti naive T cell, B cell, dan berkembang menjadi spesifik efektor dan memory cell yang akan mewakili mengkanter dari antigen itu yang masuk. Itu seluler. Jadi naif dari sel T itu menjadi berkembang, kemudian sel T ini diaktifkan sel T CD4 dan sel T CD8. B sel juga teraktivasi. Siapa yang mengaktifkan sel B kira-kira? Tadi, namanya limfokin tadi itu. Limfokin itu di dalamnya jelas berbagai macam sitokin. Nah, sitokinnya berapa untuk sel B ini? Mengaktifkan ini bisa interleukin 4, bisa interleukin 5, 6, ya. Itu bisa mengaktifkan sel B. Atau juga interleukin 2. Ya. Nah, contoh dari stimulasi sel T yang diferensi yang apa itu naif tadi itu berkembang, dia diferensiasi karena distimulasi yang naif tadi, lalu diferensiasi menjadi sel T CD4, sel T helper CD4 plus dan sel T sitotoksik CD8 plus itu, ya. Nah, kalau umin itu tidak terseleksi, sel-sel yang tidak terseleksi. Kalau CD4 plus ini berarti sel yang terseleksi, yang bisa mengenali antigen. Ya. Nah, kemudian sel B bagaimana diferensiasi menjadi apa? Diferensi menghasilkan sel plasma yang menghasilkan antibodi dan memori. Memori ini untuk menyediakan kekebalan yang panjang. Antibodi kalau sudah mengikat antigen ya cepat habis. Misalnya antigennya 1.500, antibodinya hanya 1.000, ya tidak bisa menanggulangi. Ada yang lolos antigen itu atau virus itu. Nah, biasanya kalau memori sel ini adalah sifatnya spesifik kalau hewan setelah terinfeksi virus apa itu penyakit mulut kuku, ya pasti punya memori sel atau sel memori. Ketika nanti terinfeksi lagi penyakit mulut kuku, maka memorinya ini yang diferensiasi langsung meningkat tinggi. Untuk apa? Sekresi antibodi. Nah, antibodi kemana kira-kira? Ya, antibodi akan mengikat antigen yang menginfeksi pada hewan tadi itu. Atau fungsinya sebagai booster. Makanya ada memory cell. Kalau tidak booster, lama-lama memory cell ya turun begitu. Kalau di booster naik lagi jumlahnya sel memori itu, gitu. Makanya itu sifat dari booster itu adalah memang meningkatkan kembali respon imun atau untuk sel B produksi antibody supaya mencukupi dan bisa menetralisir dari infeksi virus itu sendiri. Ya, good. So, cellular immunity in action. Actionnya bagaimana kira-kira? Ya, di sini actionnya adalah langsung dari sel ke sel untuk melawan antigen. Ya, jadi di sini cellular immunity itu adalah bagian dari adaptive immunity system. Cellular immunity adalah sel T-nya, adaptive immunity-nya ini adalah sistem imun adaptif itu adalah sel T dan sel B. Kalau sel T-nya sendiri adalah cellular immunity, dikenal itu. Ya.
Sedangkan sel B adalah bagian dari sistem imun adaptif. Ya, yang biasanya untuk memproduksi antibodi, ya, untuk menangkap antigen lalu dirusak oleh sel-sel tadi, dirusak oleh sel termasuk makrofag tadi dan sebagainya, atau sel T-nya. Merusak patogen tadi pada apa? Sel host yang terinfeksi. Jadi cellular immunity in action di sini adalah key player-nya adalah sel T memang. Sebagai awal mediator untuk cellular immunity. Efektornya ya CD8 tadi dan menghasilkan perforin dan granzin. Ya, good. So, apa sebenarnya targetnya di sini? Ya, sel T khususnya CD4 helper dan CD8 sel sitotoksik adalah crucial untuk eliminasi intraseluler bakteri. Nah, kalau ekstraseluler yang mana kira-kira? Ya. Kalau ekstraseluler ya antibodi yang berperanan. Kalau intraseluler ya sel T yang berperanan. Kenapa? Yang menghasilkan tadi itu perforin granzin itu. Seperti merusak cancer sel dan sebagainya. Ya, merusak virus atau bakteri, misalnya di dalam sel itu ada bakteri Mycobacterium, ada Brucella misalnya ya. Itu adalah intraseluler bakteri. Maka sel B tidak laku di sini. Yang diperankan adalah sel T-nya yang diutamakan. Merusak sel, bakterinya keluar, ditangkap oleh makrofag, didigest, dikenali oleh sel T helper, stimulasi produksi interleukin, kemudian stimulasi sel B. Sel B untuk produksi antibody. Sel B kemudian diferensiasi menjadi sel plasma, plasma menghasilkan antibody. Nah, antibody itu yang mengikat bakteri. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya terus didigest lagi, terus-menerus begitu. Ya. Nah, pentingnya penyakit infeksi ini dan disease response immune cellular adalah sangat vital. Vital for controlling both initial and persistent phase of an infection or for preventing and rejection of organ transplantation. Jadi memang kalau ada rejeksi itu ya dari sel T, misalnya transplantasi. Ya. Jadi khusus yang paling aktif ketika ada patogen yang intraseluler, maka sel T yang mempunyai peranan penting. Good. Nah, diferensiasinya prosesnya bagaimana? Ya. Sel T tersebut kemudian diferensiasinya ini ada beberapa step ya, yang bisa apa istilahnya mengcounter antigen ini menjadi bagian yang kompleks, yang spesifik, yang special effector cell. Ya, makanya naik to specialist bagaimana kira-kira? Ya diferensiasi melalui beberapa step sel imun tersebut yang mengantar antigen perubahan yang kompleks menjadi spesialisasi dari sel efektor. Ya, sel efektor itu ya. Nah, sel efektor itu yang mana kira-kira? Yaitu yang menghasilkan perforin dan granzin. Baik, nah, sel T diferensiasi. Di mana kira-kira diferensiasinya? Maturasi dari sel T di timus. Gitu. Tapi kalau maturasi pada unggas di mana kira-kira? Ada yang tahu? Di bursa Fabricius, Prof. Di bursa Fabricius. Kalau sel T memang di timus maturation-nya. T-cell are produced in the bone marrow and mature in the thymus.
Jadi produknya memang asal-usulnya dari bone marrow. Lalu maturnya adalah di timus. Makanya kalau misalnya operasi timus, wah ini gawat ini. Bisa-bisa imunodefisiensi. Makanya hati-hati. Seandainya anak kecil kelainan di timus, kemudian diambil timusnya, padahal seharusnya tidak harus diambil, itu bisa diobati misalnya. Tapi karena panik, bisa aja timusnya diambil, maka apa yang terjadi? Ya imunodefisiensi, termasuk di sini adalah selulernya sebenarnya. Ya, masalah besar jadinya. Nah, bagaimana kira-kira pengaktifan antigen? Night T cell differentiate into effector cell. Ya, seperti sel T helper CD4+, koordinasi dengan respon imun dan sel T CD8 yang langsung membunuh sel tadi itu. Nah, jadi di sini sebenarnya siapa? Pengaktifannya melalui CD4 tentu. Tapi CD8 juga aktif untuk yang membunuhnya itu, yang intraselulernya tadi melalui perforin dan gransin, bukan fagosit ya. Ingat, bukan memfagosit sel yang mengandung bakteri atau virus atau parasit CD8 itu, tapi menghasilkan produk namanya perforin dan gransin. So how is the memory formations? Jadi formasi memorinya kayak apa? Diferensiasi akan menjadi suatu memory cell dan diproduksi dan memproduksi suatu bahan yang sangat lama, memori ini. Ya, akan menghasilkan suatu produk yang lama. Walaupun lama tentu ada periodnya. Kalau gitu bisa diimunisasi, maka muncul kembali lagi, aktif kembali. Makanya kenapa vaksinasi harus dilakukan booster kalau ingin protektif tubuhnya. Ya, harus gitu. Nah, respon imun seluler di sini adalah respon imun sel mediated respon imun yang melibatkan destruction pada sel-sel yang terinfeksi melalui sel T cytotoxic atau destruction patogen intraseluler oleh makrofag. Ya. Pengaktifan night T cell ini adalah respon terhadap antigen subsekuen yang merupakan proliferasi, diferensiasi, konstitut bagian dari respon imun primer. Respon imun primer itu apa sebenarnya? Ya pertama kali yang menjaga yang makrofag biasanya. Ya, selalu proliferasi dan diferensiasi. Ya. Nah, step respon imun seperti apa kira-kira? Step dari respon imun seluler dari 3 fase. Tadi sudah saya bilang di depan, the first step is cognitive. Yang kedua adalah activation. Dan ketiga adalah effector. Pengenalan, pengaktifan dari makrofag, digest, kemudian mensekresikan menyajikan antigen yang di digest tadi dan dikenalkan ke sel T yang naif tadi itu, T helper, ya, oleh makrofag tadi. Jadi di sini dalam pengaktifan apa yang berperan penting? Ya makrofag. Kemudian menyajikan di permukaan sel. Dan di permukaan makrofag tadi akan dikenali oleh sel T helper 1 lymphocytes. Ya, T helper 1 ada T helper 2 soalnya. Iya. Ya. Nah, proses diferensiasi imunologi, beberapa proses ini terjadi yang merupakan diferensiasi, perubahan diferensiasi secara dramatikal di sini. Ya. Ada size, shape, membrane. Jadi perubahan diferensiasi ini merubah ukurannya jadi besar. Bentuknya juga berubah.
membrannya potensial juga, ya, membran potensial juga berubah sifatnya. Metabolic activity juga berubah, dan signal terhadap responsif terhadap signal tadi itu proses diferensiasi. Kalian tahu barangkali asal-usul dari sel itu kenapa harus diferensiasi? Iya, untuk pematangan menjadi sel yang spesifik. Ya. Asal dari mana? Bisa dari bone marrow. Bone marrow keluar maka terjadi proliferasi, diferensiasi, dan menjadi sel yang established atau mature cell. Ya. Nah, kenapa terjadi perubahan yang besar-besaran ini? Karena memang ada modifikasi kontrol, ya, gen expression yang dipengaruhi oleh epigenetik. Ya. Jadi kalau kalian kultur sel, kemudian ada mediumnya, dikasih medium untuk makanan, maka mediumnya itu yang berpengaruh terhadap gen ekspresi dari sel tersebut untuk proliferasi atau diferensiasi dan sebagainya. Jadi kalau kalian bermain dengan epigenetik di sini, kalau di model kultur sel, maka mediumnya yang dimainkan. Itu epigenetik. Mediumnya kalian tambah dengan bahan-bahan imunomodulator atau bahan-bahan ekstrak apa ya yang kalian inginkan, itu bisa. Itu adalah proses atau suatu studi epigenetik. Ya. Oh, ternyata sel dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kalau di dalam tubuh, ya ekstraseluler. Cairan ekstraseluler itu merupakan epigenetik dari sel-sel itu. Kapan harus mutasi, kapan harus adaptasi, dan kapan tetap dia. Yang normal, begitu. Ya, yang normal. Baik, nah, inilah model diferensiasi dari sistem imun. Ya. Kalian tahu ini dari bone marrow, sel-selnya adalah sifatnya pluripotent stem cell. Ya, stem cell ini akan dibagi lagi menjadi germ cell di sini. Ya. Germ cell, stem cell pluripotent, germ cell kemudian akan berkembang terus menjadi eritrosit dan menjadi platelet, ya. Ada yang menjadi segmented neutrophil, ada yang menjadi monosit, ada yang menjadi eosinophil dan seterusnya. Tetapi sisi lain ada yang namanya limfosit atau lymphoid di sini. Maka akan menjadi B limfosit atau T limfosit. Ini yang adaptive immunity, ya. Dan sebelah kiri ini adalah yang innate immunity. Menghasilkan sesuatu atau dia aktif tidak sangat tergantung apa yang memicu, tidak. Tapi kalau limfosit ini tergantung aktifnya ini. Siapa yang memicu, maka dia bereaksi hanya yang memicu tadi. Yang lainnya kalau tidak kenal ya diam saja sel T itu. Sel kulit juga tidak produksi antibodi kalau dia tidak mengenal. Ya, itu modelnya. Bagaimana pertumbuhan dari cellular respon imun, asal usulnya dari sini. Nah, apakah ini bisa dibuktikan? Bisa. Kalian ambil darah dari kalian ataupun marrow, nanti di culture di laboratorium, ya akan tumbuh bagian ini. Di samping juga ada mesenchymal stem cell seharusnya. Ya. Ini pluripotent stem cell. Artinya sel ini bisa berkembang menjadi berbagai macam sel ini. Makanya disebut dengan pluripotent stem cell. Kalau yang multipotent stem cell itu tidak bisa sebanyak ini. Hanya maturasi saja. Ya. Multipotent artinya stem cell yang sudah dari orang dewasa, sudah orang yang dilahirkan. Tapi kalau dengan embrionik, asal-usulnya dikembangkan secara in vitro dari fertilisasi sperma dan ovum, maka namanya totipotent, bukan pluripotent lagi. Tetapi itu sama dengan pembunuhan kalau kalian culture selnya di culture, blastositnya. Oleh karena itu, penggunaan embryonik stem cell untuk terapi sangat diharamkan.
Secara etika di dunia juga tidak diperbolehkan karena sudah mengandung nyawa. Kalau kalian membunuh atau blastosid itu kalian culture, maka kalian sama dengan membunuh satu orang itu. Tidak boleh. Ya. Nah, saya mengembangkan stem cell juga dari sini sebenarnya asal-usulnya. Oh, sel itu asal ini. Berarti saya bisa mengembangkan stem cell dong kalau begitu. Ya itulah jadinya. Makanya saya mengawali di situ. Ya, asal-usulnya stem cell di UNER itu. Ya. Baik, nah ada 4 stage dari respon imun untuk mengenalinya. Ya, the adaptive immune response in the B cell, helper cell, and cytotoxic cell involve 4 ini. Dan involve di sini respon imunnya. Counter, pengaktifan, attack, and memory. Jadi mengcounter jelas mengcounter itu biasanya ya jelas makrofag di sini. Pengcounternya atau antibody bisa saja yang lepas dalam tubuh itu. Diaktifkan, attach, digest, dan kemudian ekspresi, kemudian stimulasi sel P membentuk memori. So like this one here. Ya, lymphocyte, mature, ini tick cell ini sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari apa itu sel tadi, sel T-nya positive selection, maka sel ini akan berkembang dan mengenali makrofag yang mendigest tadi itu. Dan akhirnya limfosit tadi ini terbagi menjadi 2. Kalau negative selection, saya bilang sel TCD4 yang negatif berarti negative selection, tidak bisa mengenali bahan asing. Yang mengenali akan berkembang helper ya, helper sel dan sel T sitotoksik. Ini ada yang matur ada yang tidak ya. Jadi selalu ada yang negatif. Yang negatif artinya ya tidak. Nah, bagaimana prosesnya bisa sitotoksik apoptosis? Ya, bisa apoptosis. Oleh karena itu dalam perkembangan sel imun tersebut maka buahnya awalnya kemudian terseleksi dengan sendirinya. Mana yang mengenali antigen maka terseleksi jadi terus. Mana yang tidak mengenali antigen mati. Ya, itulah cara pengaktifan dari sel imun. Sistem diferensiasi, sel diferensiasi dalam sistem imun itu tentu di sini termasuk sel T yang major komponen tersebut adalah sistem imun adaptif. Bisa berdisesi menjadi populasi yang berbeda dari tipe sel efektor tadi itu 1 and type 2 and might also becoming tolerant. Ya saja, ada yang toleran dan tidak. Ini merupakan tantangan sebenarnya dalam perkembangan atau diferensiasi dari sel imun. T-cell respond to immune challenges by interacting with the antigen presenting cell of innate immunity system. Ya jelas, memang di sini interaksi dengan antigen presenting cell ini. Antigen presenting cell masuk apa? Bukan adaptif, tetapi innate immunity. Nah, jadi kalian tahu innate immunity itu sel apa saja kira-kira yang berfungsi sebagai innate immunity? Ada yang tahu? Neutrophil, eosinophil, basophil, neutrophil. Oke, ya, neutrophil, apa itu macrophage dan seterusnya. Bagus. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini bagaimana produknya, recognition page di sini pengenalannya, ya, kemudian naik B-cell ini juga mengenalinya, awalnya di sini makrofag mendigest, mengekspresikan keluar, maka sel T naif aktif, kemudian diferensiasi, antibodi produksi ini dari sel B juga limfositnya, efektor T-cell, dan kemudian diteruskan juga ada humoral immunity dan sel mediated immunity. Jadi ada sel B produksi imunoglobulin dan sel T mediated immunity ini ada yang menghasilkan efektor sel. Dan juga di sini
ada yang surviving memory, dan ada yang apoptosis. Ini merupakan decline homeostasis. Dan tentu ada memori. Kalau ada memori ini berarti kalau ada infeksi dari antigen yang sama, maka dia akan menjadi aktif. Langsung naik jumlahnya di sini, memori ini. Untuk mengeliminasi dari antigen tadi itu. Antigen itu maksud saya adalah bisa virus, bakteri, jamur, atau parasit. Ya. Baik. Nah, general process dari hemostatic di sini diferensiasinya sebenarnya seperti ini. Dari bone marrow sebenarnya sama saja seperti yang saya terangkan tadi, tapi saya ulangi di sini bagaimana proses secara umum diferensiasi dari stem cell hemopoietik misalnya di sini. Ya. Nah di sini nih bone marrow-nya, ya, long term hemopoietic stem cell. Ya. Di sini ada lymphoid dan sama dengan di sini adalah myeloid. Lymphoid genesis menjadi sel B dan sel T. Ya, myeloid akan menjadi berbagai macam megaerythrogenesis, myelogenesis, sel T, dendritik, makrofag, mast cell, dan seterusnya. Ini di sini, daerah sini. Itu selalu begitu. Selalu. Asal-usul myeloid, lymphoid. Ya. Kalau respon imun, ya, adaptif, innate, ya, selalu di situ. Ya. Jadi di sini menjadi berbagai macam sel, eritrosit atau platelet dan seterusnya. Juga bisa berkembang. Ya. Sorry. Nah, bagaimana lymphogenesis subset differentiation di sini? Perkembangan dari subset differentiation ini memang migrasi dari bone marrow, kemudian ke timus, diferensiasi menjadi T-cell di sini, nah, kemudian terseleksi lagi CLP menjadi double negatifnya di timosis itu, dan tidak menghasilkan reseptor di sini CD4 dan CD8. Ya. Selama stage ini berlangsung CD4 min dan CD8 min di timusis gradualus. Ini sudah tidak mengenali, makanya hilang dia akhirnya. Ya. Dan kemudian hal ini terseleksi saksibu jika dia masih mengenalinya, namanya melalui melalui arrangement di sini TCR, T-cell receptor beta chain locus. Maka di situ bisa terjadi pengaktifan. Tapi kalau CD4 min dan CD8 min biasanya sudah negatif. Ya. Jadi setelah mengekspresikan pre dari T-cell receptor yang komposisinya adalah beta dan alpha genes di situ biasanya menjadi aktif. Dan kemudian menjadi positif di sini. Transition, expression CD4 dan CD8 plus di sini subsequent replication pre-TCR dengan TCR keduanya alpha dan beta gene. Ya. Jadi jelas di situ bahwa pengaktifan ini sebenarnya gambarnya nanti banyak selnya begitu, mana yang mengenali antigen, mana yang tidak, maka yang tidak mengenali antigen hilang. Ya, yang mengenali antigen terus berjalan diferensiasi. Nah, jadi di sini sifat dari cellular response imun adalah pro-inflammatory. Apa? TLR1 dan anti-inflammatory TLR2. Ya, ditemukan pada tahun 1989 baru saja. Mossman and Kaufman. Ya, by Mossman and Kaufman. Nah, kemudian TLR1, TLR2 paradigma ini, ya setelah ditemukan ada tambahan subset ternyata termasuk T-regulasi. Jadi tidak hanya TLR1, TLR2 tidak. Ditemukan lagi menjadi T-regulation. Dan plus interleukin 17 yang memproduksi TLR17 pada tahun pertengahan 90-an dan sampai 2005.
juga kita mengenali ini Telper 17 itu. Tetapi lama-lama tidak begitu berfungsi nampaknya, tetapi yang dominan adalah T-regulasi. Ini yang mengatur immunoglobulin expression, termasuk immunoglobulin E, ya, yang mengatur supaya tidak bisa alergi itu bagaimana. Maka T-reg yang mengatur. Tidak boleh sel B melalui sel plasma sekresi immunoglobulin E yang tinggi. Kalau tinggi hypersensitivity, reactivity, alergi. Ya, yang mengatur semuanya adalah yang namanya T-regulasi, sel T-regulasi. Ya, tapi setelah itu nampaknya kalau yang interleukin 17 itu tidak begitu banyak dibahas dalam riset di dunia. Ya, good. Nah ini kira-kira perkembangan sel T dan diferensiasinya. Kemudian kita sandingkan dengan sel B, ya, perkembangan dan diferensiasinya. Sel T adalah di timus, ya, dari bone marrow ke timus, ini melalui seleksi, ya, sampai ketemu MHC recognition ini. Ya, bagaimana kira-kira gambarannya? Ya, di sini. Nah, kemudian sampai menciptakan sampai maturasi sel T. Ya. Nah, kemudian di sini ternyata menghasilkan suatu interleukin atau sitokin ini melalui namanya disebut dengan imun checkpoint di sini yang diaktifkan melalui apa? Interleukin 12, interleukin 4, TGF-beta, interleukin 6, interleukin 2. Interleukin 6 ini ada proinflamasi. Interleukin 6. Jadi kalau kalian penelitian mencari bahan-bahan yang apa itu yang proinflamasi atau antiinflamasi, maka ukurannya adalah interleukin 6. Kalau itu rendah berarti bahannya antiinflamasi. Kalau interleukin 6-nya tinggi, maka itu adalah proinflamasi. Tetapi semuanya adalah diatur di sini, Treg ini. Ya. Treg ini. Nah, semuanya subset ini ada namanya Telper 1, Telper 2, Telper 17. Nah, bagaimana dengan sel B? Sama di sini, tapi di spleen, ya. Sel B ini, subsetnya seperti ini. Sel B. B1, B2 memori, ya, menjadi imatur B1, B2 atau BCR, ya. Immunoglobulin M, solubilize immunoglobulin M-nya sendiri itu pertama kali memang diproduksi. Setelah itu di switching. Ya, menjadi subsetnya efektor sel B. Menjadi B2, menjadi B1 dan BC, dan akhirnya menjadi B1A dan B1B. Dan ini adalah diferensiasi yang ada di spleen sebenarnya. Makanya ketika kami melakukan riset ekspresi menggunakan mesenchymal stem cell itu, kita isolasi sel B gennya itu dari spleen. Jadi kalau mencet itu diambil spleennya, kalian sedot-sedot itu jadi kantong seperti karung gitu ya, seperti karung begitu. Bisa disedot, maka semuanya selnya bisa terambil dan kemudian diekstraksi dan di PCR spesifik imunoglobulin berapa yang dikehendaki, maka diekspresi di situ semuanya. Ya, nah itu kalau ingin produksi imunoglobulin melalui sel biasa atau transfeksi, bukan hibridoma, beda lagi. Hibridoma sel adalah penggabungan sel kanker dengan sel limfosit dari spleen. Limfosit intinya adalah menghasilkan imunoglobulin, sel kanker tidak menghasilkan imunoglobulin. Nah, bagaimana supaya bisa hidup terus? Maka dihibrid. Gen dari sel beta limfosit digabung jadi satu, maka selnya tidak bisa hidup tetapi produksi antibodi. Itulah prinsip dari antibodi monoklonal. Ya. Nah, apakah bisa dilakukan? Bisa. Di ITD itu juga ada alatnya elektroporasi ya. Bagaimana menggabungkan antara limfosit dan sel
mieloma sebagai sel cancer sebenarnya. Ya, jadi ini hal yang kalian ketahui dan bisa dimengerti ya. Tetapi kami tidak akan memberikan suatu pertanyaan yang terlalu berat, tapi minimal mekanismenya kalian tahu bagaimana kira-kira pengaktifan dari sel B dan sel T. Ya, baik. Nah, subset diferensiasi dari sel TCD yang naif tadi itu ditentukan oleh APC. Ya tadi itu, ya. Setelah mengenali, mengaktifkan memfagosit, lalu kemudian mengekspresikan, maka sel T CD4 yang naif itu baru mengikat protein yang diekspresikan itu. Makanya makrofagnya dikenal dengan APC, yang merupakan checkpoint co-signaling cytokine. Ya, atau ada molekul lainnya adalah metabolisme associated danger signal. Ya, itu ada METS. Ya, METS. Pada waktu bersamaan interleukin 4 ditemukan pada generasi T helper sel 2 secara in vitro, interleukin 4 itu. Ya. Nah, apakah kalian bisa menumbuhkan interleukin yang lainnya? Bisa. Bagaimana caranya? Ambil PBMC, entah itu dari hewan atau dari tangan kalian sendiri. Lalu di culture, kemudian kalian identifikasi interleukinnya. Interleukin yang disekresi dan diekspresi oleh sel yang kalian culture tadi apa? Interleukin berapa? Pasti ada. Apalagi selnya dipapar dengan bakteri apa, spesifik atau virus apa, atau protein parasit apa. Maka interleukinnya belum tentu sama. Berarti model patogenesisnya adalah interleukin yang disekresi tadi terhadap virus yang dicobakan tadi. Ya. Nah, ini hal yang sangat mudah. Kalau kalian 2 minggu selesai penelitian ini. Cuman cukup mahal waktu culture-nya dan marker anti interleukinnya itu. Ya. Kalau kalian penelitian berkelompok, ya mudah saja dilakukan. Nah, kemudian 2006 ini ditemukan ekspresi interleukin 17 tadi itu, ya, 17 tadi merupakan subset dari sel T helper. Dalam respon kombinasi interleukin 6 dan transformasi grup faktor beta. Ini ada suatu proses respon imun yang kombinasi. Ya. Nah, sementara Treg adalah generasi dari naif CD4 yang sebenarnya diaktifkan interleukin 2 dan TGF beta. Jadi Treg ekspresi high level pocket box P3 yang memerlukan kapasitas di sini untuk mensupres respon sel dari sel T tadi, seluler. Ya. Dan kemudian ada lagi namanya T helper 9 poliklonar, dan sekarang memang tidak banyak yang diteliti, tetapi ada kesempatan apa sebenarnya fungsi dari T helper 9. Nah, itu kalian harus bergerak secara laboratoris kalau kalian ingin tahu. Tapi di dunia tidak banyak dibahas terkait dengan T helper 9 ini. Yang eksik adalah sel T helper CD4 dan CD8. Memang kolaborasi yang sangat-sangat baik dalam mengeliminasi suatu penyakit. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan sel B dan subset diferensiasinya di sini, ya, contoh dari Murin menggunakan sel B1 ini, ya. Berdasarkan apa kira-kira dibedakan seropopulasinya adalah fenotipnya, anatomik lokalisasi, cell renewing capacity, dan production of natural antibody. Ya, jadi hal ini memang sel B-nya berkembang itu terjadi di bone marrow awalnya.
Dan kemudian di luarnya berkembang melalui B1 dan B2, specific pro-B cell and pre-B cell, and the last immature B cell. Ya. Ini proses perkembangan subset diferensiasi dari sel B. Ya. Nah, begitu yang lain juga sama, saya kira tidak begitu saya sampaikan, nanti kalian bisa baca sendiri. NK cell, perkembangan insaf sel dan diferensiasi subsetnya. Ya, tentu di sini adalah perkembangan sudah di luar, bisa saja terjadi. Artinya tidak di bone marrow-nya. Di peripheral blood-nya mungkin di sini. Ya. Jadi ekspresi level dari low affinity Fc receptor gamma 3A atau CD16 dan natural cell adhesion molecule NKM dan CD56. Ini biasanya dipakai marker, ya sel ini dipakai marker untuk aktivitas dari NK sel ini. Apakah sel ini ketika kita papar dengan virus NK selnya naik atau tidak? Atau apakah hewan tersebut, mais atau rat, setelah kita infeksi NK selnya naik atau tidak? Yaitu pakai marker CD56. Markernya. Nah, bagaimana kira-kira diferensiasi pada fase maturation di sini? Tentu ada lagi di sini CD56-nya high, ya, 16-nya high, or low, dan seterusnya. Ini adalah marker-marker yang digunakan. Ya. Melogenesis dan subset differentiation di sini adalah perkembangan genetik sel misalnya, ya, atau subset differentiation di sini biasa saja. Ya. Pada tahun 1973 Ralph Steinman, seorang ya Amerika kalau tidak salah tapi asal dari Jerman, dan Zenfulkel Discovery Genetic Selling. Ya. Dan kemudian ada perkembangan yang lain melalui organ genetik sel ini adalah consist dua subset yang didefinisikan present dan tidak ada CD8-nya di sini. Dan sekitar 20-an maka muncul CD103 yang non-lymphoid tissue ditemukan di lymphoid CD8+, ekuivalen dengan genetik sel. Ya. Jadi ini terlalu complicated, basic sekali untuk kalian juga, just to know. Genetic cell differentiation, di situ ada perkembangan melalui beberapa stadium myeloid di sini, ya. Dan di sini juga development differentiation yang pada bone marrow di sini, atau myeloid ini dibagi menjadi dua pre dan inducer yang monosit di sini. Kalau monosit menjadi immature dan dendritic cyst. Pre dan dendritic cyst ini asalnya dari monocyte. Kok bisa menjadi immature ini? Ya, karena ada GMF atau interleukin 4. Berarti yang mengaktifkan adalah interleukin 4. Nah, sampai pada mature disease ini, inducernya banyak ini. Nah, ini kalian harus tahu kalau ini. Inducer dari mature dendritic cell itu apa saja yang menginduksi? 1, interleukin 4. 2, interleukin 1 beta. 3, interleukin 6. 4, TNF alpha. Nah, apa jawabannya? Nah, itu contoh maksud saya ya. Jadi mudah kalian pelajari yang poin-poin saja. Bone marrow jadi immature, postmature dendritic cell menjadi mature dendritic cell ini, yang immature menjadi mature. Ya tentu di sini proses perkembangan diferensiasi genetik sel itu relatif simpel. Dalam perkembangan monosit menjadi makrofag dan diferensiasinya dilihat di dalam bone marrow, kemudian blood di dalam pembuluh darah, subsetnya seperti apa, dan kemudian di wall vessel, ya bisa saja di sini dimulai CD40 dan ini jadi semua sama di sini. Ya, non classical intermediate, ya,
klasikal monosit, dan kemudian ke aktif ke pembuluh darah, kemudian baru ke jaringan, maka terjadilah namanya makrofag. Berarti makrofag dibentuk di dalam jaringan, maturasinya. Kalau pembuluh darah masih banyak monositnya, makrofagnya ya ada tapi sedikit berkembang di sana. Tapi kalau ingin dari gemnya di sini ini monosit, ya ambil di bone marrow-nya. Ya, baik. Valued kinesis subset differentiation di sini adalah monocyte dendritic progenitor cell, MDP, monocyte dendritic progenitor cell di sini, ya, merupakan suatu prekursor yang langsung untuk sel dendritic progenitor cell dan monocyte. Yang keduanya akan berkembang menjadi dendritic cell yang murni. Ya. Bone marrow di sini juga demikian, ada plasmacytosis dan sebagainya. Ya, ini sedikit harus pelan-pelan. Sebenarnya kalau kalian mempelajari ini, ingin tahu, kami persilakan bahwa diferensiasi monosit atau makrofag di manusia itu memang classical model monosit dan diferensiasi itu intermediate. Patron klasikal ini sangat tinggi sekali. Monosit ini terhadap capability terhadap antimikrobial, ya, karena kapasitasnya sangat luar biasa untuk memfagositosis. Nah, jadi sel-sel yang mampu memfagositosis itu mempunyai peranan penting. Kalau target sebagai menciptakan imunomodulator tentu ke arah sel-sel yang mempunyai fagositosis, termasuk dendritic cell, makrofag. Oleh karena itu, kalau kalian minum obat atau nano misalnya imunomodulator, maka yang diaktifkan adalah termasuk sel-sel itu. Ada monosit, makrofag, dendritic cell, eosinofil, neutrophil, dan seterusnya. Ya. Good. Monocyte, makrofag development, and subset differentiation ini pada manusia bisa diklasifikasikan berdasarkan ekspresi protein ke permukaannya. Ya, apa saja? Nah ini banyak ini. CD14, CD16. Jadi kalau percobaan secara in vitro kalian injeksikan herbal itu, apakah ini terbentuk? Kira-kira. Kalau terbentuk berarti ya hebat herbal tersebut sebagai imunomodulator. Jika tidak terbentuk, tidak ada pengaruhnya di situ. Ya. Nah jadi ini kalau dikaitkan dengan penyakit, sebenarnya ini yang menyebabkan arteriosklerosis. Itu kalau diketahui bahwa CD14++ dan CD16++ monocyte adalah intermediate monocyte contribute significantly to arteriosklerosis. Ya. Jadi kalau banyak ini biasa saja terjadi. Oh, awas ini arteriosklerosis ini. Bisa menjadi stroke kan begitu. Ya. Good. Nah, selama inflamasi ini apa yang terjadi sebenarnya subset dari imunosit ini? Invasi ke tisu dan kemudian akan maturasi menjadi makrofag subset. Ya. Nah, makrofag subset ini sesuai dengan stimulus dari microenvironment, classical, intermediate, and non-classical monocyte can be further divided, ya, membagi menjadi CD40+ dan CD40 MC subsets. Ya. Nah, disinilah sebenarnya sel ini kalau berlebihan maka menyebabkan chronic kidney disease. Ya. Jadi jelas di sini ini diawali dari faktor-faktor inflamasi. Juga demikian, saya kira ini sama, kalian nanti bisa membacanya. Nah, bagaimana karakterisasi limfosit sel subset? Kembali lagi, bahwa CD4 T cell subset di sini terbagi menjadi beberapa TLPR. CD4 ini ya, TLPR 1, 2, 17, ini subsetnya ya. Treg, TLPR 9, TLPR 22, dan TFH. Yang belum matur itu TFH.
ya ekstraselulernya intraseluler marker. Masing-masing subsel dirilis spesifik sitokain. Ya jelas di sini. Contoh TLR 1 produk interferon gamma TNF. TLR 2 rilis interleukin 4. Nah, kalau interleukin 4 ini penting terhadap stimulasi sel B yang membutuhkan untuk apa? Menghasilkan sel plasma produksi imunoglobulin 1. Ya, dan imunoglobulin E production. Nah, inilah target inilah model ini yang digunakan di industri untuk menghasilkan antibodi monoklonal imunoglobulin 1 anti cancer. Ya, setahu saya seperti itu di Bandung. Ya, untuk memproduksi itu ya interleukin 5, interleukin 13, 17 produksi ini atau inducer autoimmune condition. Jadi ini pro-inflammatory menyebabkan autoimmune condition ya, termasuk terjadinya encephalomyelitis sebagai modelnya. Yang diukur adalah interleukin 5, 13, TLR 17. Nah, sementara itu T-regulasi bagaimana karakterisasinya? Ekspresi dari FOXP3. Jadi kalau kalian memberikan suatu bahan-bahan yang menyebabkan alergen, kemudian apakah terjadi suatu ekspresi yang berlebihan di situ, ya, terjadi imunosupresif dan sebagainya, maka kalian bisa melihat aktivitas dari T-regnya menggunakan FOXP3 marker. Ya, marker menggunakan P3 dan dilanjutkan dengan sekresi interleukin 10, TGF beta. Ya, dan seterusnya. Dan inilah bagaimana karakterisasi sel lymphoid subset. Ada sendiri-sendiri. Developer produksi interleukin, prioritas 4, Treg, dan seterusnya. Ya. Nah, developer 22 sekarang dibedakan antara developer 1 17, tapi sangat unik, aneh, interferon gamma dan interleukin 17 independen interleukin 22 secretion. Dan dikarakterisasikan ada CXCR4, CXCR6, dan CCR10. Ya. Developer 12 mempunyai kapasitas acquired functional feature dari developer 1. Ya. Dari hal tersebut ini kompensasi imun subset sistem di sini termasuk developer 9 didefinisikan production interleukin 9. Kalau developer 22 berarti interleukin 22. Developer 17 berarti interleukin 17 ya, dan seterusnya. Immediate protection parasitik ya. Jadi immediate protection parasitik, penyakit-penyakit parasit. Nah, seperti ini pembagian dari diferensiasi dan maturasi dari sel T di timus. Kalau kalian ada subscapular zone di sini membentuk ini, dan kemudian cortex, positive selection, vertical epithelial, kemudian negative selection-nya. Di sini akan terjadi seleksi-seleksi, ya, single positif atau single positif juga, dan kemudian jadi sel T sitotosis atau T helper berdasarkan aspirasi alfa beta TCR CD3 ya, CD8 plus, CD4 plus, CD8 negatif. Itu kalau sel T helper. Sedangkan yang toksik kebalik di sini. CD4 negatif, CD8 positif ya, sitotoksik. Dan akhirnya apa? Sebenarnya dalam proses negatif selection ini terjadi apoptosis, otomatis mati sel-sel yang tidak terseleksi itu. Ya, sehingga terjadilah gamma delta TCR CD3 plus di sini. Nah, ini yang merupakan sel T gamma yang dihasilkan pada korteks ya. Seperti itu. Ada 8 dan ada 4 dan ada TCR CD3 plus ya. Tapi CD4 dan 8 negatif. Ini adalah antigen presenting cell, ya, termasuk gambaran bagaimana makrofag tersebut, ya, kemudian diekspresikan di sini, ya, kemudian akan berikatan dengan sel yang lain. Ini fungsi dari CD4, sel T CD4.
membrannya. Yang B juga demikian perkembangannya. Jadi di sini adalah sel ekspresi G-nya. Kemudian ini adalah bagian dari fosforilasi yang diaturkan downstream cell T response di sini, ya. Dan apa itu variabel alfa, beta, ya sama. Dan kemudian yang terakhir adalah teacher kompleks super antigen. Kalau ini kostimulasi, lalu kemudian ini super antigen sama di sini katanya adalah di sini. Ya, kalau ini juga di sini, tapi ternyata juga co-stimulation. Nah, biasanya terbatas seperti ini itu super antigennya. Ya, menjadi T-cell reseptor kompleks super antigen. Ya, bagus. Good. Nah, di subset begitu disiplin tadi sudah saya bicarakan tadi bahwa subset dari sel B itu disiplin. Ya. Jadi sekedar tahu di situ generasinya bagaimana kira-kira di sel B ini kontribusinya adalah adaptive immunity. Produksi awalnya apa? Imunoglobulin M di sini. Ya. Jadi itu jelas bagaimana mediated transport of antigen imun complex into splenic follicle itu memerlukan bantuan dari sel T dependent dan sel B response. Ya, good. Ini stimulasi pada sel T, proses protein antigennya diinisiasi oleh antigen spesifik seluler, respon imun. Ya, dan sebenarnya sekarang establish dendritic cell consist developmental dan functional untuk membedakan subset termasuk apa itu matur, lenocyte ya dan konsisten ya dendritic cell dan seterusnya. Ini rapid differentiation dari makrofag infiltrasi jaringan dan kemudian masih yang membentuk dendritic cell ya yang matur. Oleh karena itu dendritin begitu cepat yang digunakan target sekarang sebagai anti cancer. Pertanyaannya bagaimana mengaktifkan dendritic cell-nya diberi stimulasi imunomodulator dendritic cell akan tinggi ekspresinya maka bisa diisolasi. Dan kemudian digunakan terapi juga bisa. Ya. Nah sekarang dari matur dendritic cell berkembang digunakan sebagai monoterapi untuk treat cancer ini. Ini. Ya. Untuk imunoterapi namanya. Makanya tidak ada vaksin yang berkembang melalui dendritic cell itu bukan vaksin, tapi imunoterapi yang bisa dilepaskan dalam saluran pembuluh darah tentunya. Ya, good. Ini yang lain adalah murin cell yang apa itu pada pengaktifannya konsist 2 subset tadi. Ya, tapi ya tidak ya sekedar tahu kalian ya. Nah sekarang kalau bagaimana marker yang digunakan jika kalian berkembang di arah Richard misalnya gitu, dendritic cell di sini markernya banyak, monocyte banyak, makrofag banyak kalian baca sendiri ya. Nah kira-kira berapa persen yang terekspresi? Sitokinnya apa saja yang dikeluarkan dan fungsinya apa? Menaikkan inflamasi, maka markernya ini, oh di sini. Ya, repair tissue, oh di sini markernya. Ya, frekuensinya berapa persen. Lalu sitokinnya apa jenisnya misalnya, ya dan seterusnya. Jadi ini jelas kalian pelajari sendiri yang tadi itu apa ini, ya. Oke, kalau monocyte subset saya kira ada 4 subset. Jadi ini tadi juga sudah saya berikan bagaimana gambarannya. Seharusnya ada klasikal, ada non klasikal di sini. Di sini memang apa istilahnya sangat bagus digunakan untuk mensurvei bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh.
terhadap sistem imun itu, baik itu melalui nutrisi, genomik, dan sebagainya. Ya, sekedar tahu saja ini ya. Jadi ini adalah makrofag, ya, perubahannya cepat sekali, produksi interferon gamma, dan ini proteksi terhadap apa itu akan mengaktifkan makrofag ini jika ada berbagai macam patogen yang masuk ke dalam tubuh seperti bakteri, protozoa, virus. Jadi ini antitumor immunity, rule antitumor immunity ini classical activity dari makrofag ini. M1 bisa juga diaktifkan sitokin seperti interferon gamma, ya, dan seterusnya. Ya. M2 dapat sekresi dalam jumlah banyak interleukin 10-nya. Reseptor dari ligation, penyambungan. Ya. Yang menarik di sini adalah MA2 makrofag ini resembling dari tumor associated makrofag dari TAM di kanker yang mempromot progres dari tumor itu sendiri. Ya, jadi terjadi mitosis dan inhibition sel terminated antitumor, imun respon dan sebagainya. Dan ini makrofag sendiri ini yang digunakan. Jadi TAM-nya kayak apa, promote tumor progressionnya kayak apa dan sebagainya akibat dari makrofag M2. Ya, representatif imun sel subset yang menjadi disease tadi memang bisa berkembang jika tinggi konsentrasinya di pembuluh darah, maka bisa menyebabkan arteriosklerosis. Ya. Atau juga terjadi rheumatoid arthritis juga. Ya. Konsistensi jumlah dari natural killer T cell di sini meningkatkan blood dari pasien ya underage ya, terektomi atau colorectal cancer. Peningkatan ini berarti ada colorectal cancer di sini. Makanya hampir semuanya cancer jadi NK cell, ya, itu juga menjadi menarik. Elevated peningkatan dari jumlah neutrofil, ya, mortality in patient tingkatannya seperti apa, dan peningkatan CD415. Ya. Good. Nah, T cell subset ini memang sudah lama diketahui sebenarnya dan diferensiasi menjadi 4 subset. Nah, karakteristiknya bisa dibedakan adalah sekresi sitokina. Ya, untuk mengontrol diferensiasi sitokin present in milieu of the tissue signaling initial premise. Jadi diferensiasinya apa? Kira-kira di sini in case memory TLP1 differentiation atau APC derived interleukin 12 play key role in the respect. Kira-kira di sini yang terjadi, yaitu interleukin 40, 12 P40 atau interleukin 12 reseptor chain knockout mice. Ini dilihat bagaimana respon dari TLP1 ya, yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada down regulation dari interleukin 12 beta dan seterusnya di situ. Jadi jelas ini sedikit signaling ini memang hampir overlapping. Jadi kalau kalian mempelajari ini dan itu dikeluarkan untuk ujian, golong-gomeng kalian pasti kesulitan di situ. Ya. Tapi yang jelas pelajari seperti ini saja. Signaling menghasilkan alternatif diferensiasi menjadi TLP2. Misalnya. Diaktifkan siapa kira-kira? State 4. Ya. Yang kemudian diberikan untuk ke siapa kira-kira interferon gamma mengaktifkan dunia activity state 1, state 4 dan Tibet ya essential transcription factor dari TLP1 yang berkembang yang telah berdiferensiasi bisa saja seperti itu. Tapi sangat kompleks di sini ya, sama seperti ini T cell, B cell, kalian baca sendiri perkembangannya ya di sini. Misalnya T cell ini diawali dari apa? Interleukin 12. Kemudian mengaktifkan state 1, state 4, kemudian Tibet TLP1 muncul. Begitu terus semuanya prosesnya.
Ya, di sini adalah signaling pathway dari sel imun subset differentiation. T-cell, B-cell, D-cell, ya, dendritic cell dan monosit serta makrofag masing-masing. Di sini ya, sangat. Nah, B-cell differentiation signaling di sini untuk transisi dari mature B-cell ke FO B-cell intermediate level B-cell signal sangat diperlukan. Jadi memerlukan signal ini, reseptornya ini selalu. Termasuk nuklear faktornya juga sangat penting di sini. Dan KPP tracking faktor family consist heterodimer dan homodimer. Nah, P50 dan P65 pair ditentukan oleh VU FOBC FAT, ya, di mana sel ini sebenarnya